어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nanat. Nah, hari ini Nanat itu mau menjelaskan tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra. Nah, yang pertama itu ada definisi dari teori hermeneutika. Secara tradisi, hermeneutika diartikan sebagai teori atau ilmu penafsiran. Nah, term ini berasal dari bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan suatu ke dalam bahasa seseorang. Nah, secara lebih umum, hermeneutika memiliki arti sebagai sejumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah menafsirkan berdasarkan pemahaman yang sangat mendalam. Nah, ada juga materi tentang pendekatan hermeneutika. Hermeneutika merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu teks. Saat ini, hermeneutika banyak digunakan sebagai kajian hampir di seluruh bidang keilmuan antara lain seperti filsafat, sastra, seni, sejarah, dan juga hukum. Nah, ada juga sejarah tentang hermeneutika. Hermeneutika awalnya berkembang dalam teknologi, khususnya menafsirkan teks-teks keagamaan. Pada awal ke-18, hermeneutika memulai diterapkan pada teks-teks non-religius, meluas ke bidang humaniora seperti sejarah, sosiologi, dan kritik sastra. Nah, ada dua mazhab utama dalam perkembangan hermeneutika. Yang pertama itu ada mazhab klasik romantis, dipelopori oleh Friedrich Schleiermacher 1768 sampai 1834 dan William Dittell 1833 sampai 1911. Mazhab ini menekankan pentingnya memahami maksud pengarang dalam menafsirkan teks. Penafsiran harus memahami konteks sosial dan budaya pengarang untuk menangkap makna teks yang dengan akurat. Nah, yang kedua itu ada mazhab hermeneutika subjektif, dipelopori oleh Martin Heidegger 1889 sampai 1976 dan dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer 1900 sampai 2002. Mazhab ini berfokus pada peran penafsiran yang memiliki teks berdasar konteks dan pengetahuan mereka sendiri terlepas dari maksud pengarang. Penafsiran ini dianggap sebagai proses yang subjektif dan bervariasi sesuai dengan latar belakang penafsir. Dalam tradisi Islam, hermeneutika diadopsi dalam bentuk ilm at-tawil dengan dua pendekatan, tafsir bil mazhur yang objektif, tarsif bil rai yang subjektif. Hermeneutika memainkan peran penting dalam kritik sastra, membantu memahami makna dengan nilai dalam teks sastra, termasuk dalam konteks sastra Arab yang dikembangkan oleh kritikus seperti Abdul al-Hori al-Zarjani. Nah, ada jenis hermeneutika. Bielher mengelompokkan garapan hermeneutika ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama itu ada hermeneutika metodologis. Model ini memfokuskan pembahasan pada problematik dengan penafsiran secara umum, dikenal sebagai metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan yang melalui analisis pemahaman sebagai metode yang cocok untuk melakukannya.
mengalami ulang atau memikirkan ulang tentang apa yang telah secara sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh pengarang. Dan yang kedua itu ada hermeneutika fisiologis. Hermeneutika fisiologis adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Hermeneutika fisiologis tidak hanya terbatas pada teori penafsiran kitab suci atau metode fisiologi, tetapi juga meluas ke berbagai kajian keilmuan seperti sejarah, filsafat, hukum, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan tentang manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada hermeneutika kritis. Hermeneutika kritis adalah pencarian makna dalam proses dialog antara isi teks dan struktur ideologi realitas. Lebih spesifik lagi, hermeneutika kritis mencari sebab-sebab pemahaman dan komunikasi yang distorsi, teralih atau dikurangi. Dalam situasi interaksi yang normal, karenanya proses analisis hermeneutika kritis mengkaitkannya pada penjelasan kausalitas dan produk interpretasi. Nah, jadi kesimpulannya itu teori hermeneutika sebagai pendekatan untuk memahami dan menafsirkan teks telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam kritik sastra dengan menekankan pentingnya konteks hidrosis, budaya, dan bahasa. Melalui berbagai jenis hermeneutika, teori ini menyediakan alat yang mendalam untuk menganalisis teks sehingga memungkinkan pembaca untuk mencakup makna yang lebih kaya dan beragam. Penerapan teori ini dalam kritik sastra memperkaya pemahaman tentang hubungan antar teks, penulis, dan pembaca, serta penikmat kualitas interpretasi dan analisa karya sastra. Nah, sampai di akhir video kita sudah belajar tentang teori hermeneutika. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan maaf kalau ada salah pengucapan dan kesalahan lainnya. Dadah!